Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendekia buat para mahasiswa. Tadi akan membahas tentang redesign taman kota, yaitu Taman Kota Tingkir, dengan satu konsepsi urban landscape design dan perancangannya menggunakan teknologi komputer grafis untuk memvisualisasikan secara virtual 3D, gambar maya 3 dimensi. Sehingga penggambaran komputer grafis tadi akan bisa merepresentasikan keadaan taman yang kita rancangkan. Yang mana bisa kita lihat nanti dalam satu gambar 2-dimensional ataupun satu video animasi 3 dimensi yang bisa memberikan satu penggambaran yang mendekati sebagaimana nantinya akan diwujudkan. Jadi kemampuan teknologi komputer grafis yang sekarang sudah cukup maju dan teknologinya mudah diakses oleh para mahasiswa menggunakan software SketchUp, kemudian nanti juga bisa dirender atau diwarnai rancangan 3-dimensionalnya itu tadi dengan plugin bantuan yaitu V-Ray. Ya. Kemudian bisa diedit gambarnya menggunakan Photoshop ataupun klip-klip video animasinya bisa disusun menjadi satu video presentasi untuk sebuah rancangan desain taman. Taman Tingkir adalah salah satu dari beberapa taman kota yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Salatiga, di mana taman kota merupakan fasilitas yang diberikan kepada penduduk atau masyarakat perkotaan untuk dapat dipergunakan sebagai fasilitas kegiatan. Karena masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, baik itu sifatnya rekreatif, olahraga, ataupun ekspresi tradisi budaya dalam kegiatan-kegiatan berkesenian ataupun kegiatan yang lainnya. Sehingga taman kota ini akan berfungsi sebagai ruang publik atau public space, di mana seluruh masyarakat perkotaan Kota Salatiga itu bisa mengakses dengan mudah dan menggunakannya dalam berbagai kepentingannya. Nah, di mana salah satu ciri-ciri public space adalah yang pertama ruang itu, kawasan itu adalah ruang terbuka. Masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah, di mana unsur-unsurnya tidak harus unsur-unsur vegetasi atau unsur-unsur tumbuhan. Dalam suatu taman itu, taman kota ini ada unsur biotiknya, ada unsur tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, tapi juga ada unsur-unsur abiotiknya, di mana fasilitas-fasilitas ruang, misalnya ada plaza, ada mall, ada panggung pertunjukan, ada taman bermain, ataupun bangunan-bangunan fisik
yang menjadi bagian dari taman tadi. Kemudian taman yang menjadi public space itu dia akan mudah dicapai, memiliki jalur yang jelas, yang bisa diintegrasikan dengan moda transportasi. Dan sebenarnya lokasi public space tadi itu terintegrasi dengan moda transportasi serta penggunaan lahan kota, tata ruang penggunaan lahan kota, dan dia akan bisa menjadi landmark kota sebagai suatu orientasi. Nah, satu misal Monas. Monas itu menjadi landmarknya kota Jakarta. Dan dia bisa menjadi penanda lokasi. Kalau kita menuju suatu kawasan tertentu, maka kita bisa berorientasi dekat dengan landmark, misalnya Monas. Sama Monas sebelah mana nih? Kita bisa memberikan satu gambaran orientasi lokasi dan posisi dengan landmark tersebut. Dan landmark tersebut bisa menjadi tanda ya, keberadaan suatu kawasan atau kota itu sendiri. Misalnya kalau kota Paris dengan Menara Eiffelnya, landmarknya. Kalau Jakarta dengan Monasnya. Ya. Nah, di sini apakah suatu taman kota itu juga bisa menjadi landmark? Ada suatu kawasan untuk bisa menjadikannya orientasi bagi masyarakat penggunanya, masyarakat sekitarnya. Ini kalau kita lihat di dalam roadmap tadi, ya, posisi lokasi Taman Tingkir ini berada di Jalan Marditomo, ya, Kelurahan Sidorejo Kidul, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga. Taman Tingkir ini dibuka mulai tahun 2016 ya, dengan lahan kurang lebihnya sekitar 11.000 meter persegi. Dan taman ini berada di tengah-tengah kawasan pemukiman. Ya. Sehingga masyarakat sekitarnya ini akan terpacu bisa menggunakan ruang yang ada di dalam taman tersebut untuk berbagai macam kegiatan. Baik itu dari balita sampai lansia, untuk berolahraga, untuk bermain, untuk menunggu, bahkan untuk jual beli sebagai satu kawasan ekonomi bagi masyarakatnya. Ya. Nah, namun demikian kita melihat nanti kita akan sampaikan satu hasil observasi yang mana salah satu beberapa kelemahan taman kota di Indonesia ini pengelolaannya dan perawatannya ini kadang-kala kurang baik, sehingga fasilitas-fasilitas beberapa tidak berfungsi dengan sebagaimana mestinya ataupun rusak, tidak terawat. Jadi kita lihat dari hasil observasi lapangan kita. Baik, untuk kali ini kita akan melakukan satu analisa dari studi lapangan, ya, di mana studi lapangan atau field study dengan mengunjungi Taman Tingkir
kemudian dibuat dokumentasinya. Di situ akan diperoleh data langsung dari objek penelitiannya, yaitu taman tingkir. Kemudian diamati dan diobservasi terkait dengan fasilitas yang ada, kondisinya, fungsinya, ataupun aktivitas pengunjungnya. Nah, kalau kita lihat dari hasil pengamatan, yang pertama kita akan melihat fasilitas kolam air mancur. Fasilitas ini cukup besar, namun nampak fasilitas ini kurang begitu terawat, ya. Airnya tidak lagi mengalir, di mana ada kolam yang berbentuk seperti segitiga, ya. Di tepiannya itu ada kolam-kolam kecil untuk menampung ikan-ikan kecil, ya. Ikan-ikan hias. Di tengahnya ada air mancur, tapi di dasarnya adalah rerumputan. Ada rerumputan, dan lokasinya berada di bagian depan taman tingkir. Nampak fasilitas ini juga kurang terawat dengan jalan-jalan yang sudah mulai berlubang. Ya. Apabila hujan, kemudian air menggenang. Kemudian kita lihat fasilitas yang lainnya, itu misalnya ini ada sangkar burung, ya. Jadi di mana sangkar burung ini sebenarnya sebagai wahana untuk edukasi, untuk menanamkan kecintaan terhadap satwa. Namun sangkar burung ini juga kurang terawat dan tidak ada isinya, jadi burungnya sudah tidak ada lagi. Sarana edukasi ini penting karena anak-anak ataupun orang dewasa untuk agar lebih peduli terhadap pelestarian flora maupun fauna yang dilindungi, ataupun menjadi tempat rekreasi untuk melihat binatang-binatang sekaligus untuk mengenalnya. Kemudian di Taman Tingkir juga terdapat fasilitas playground. Playground adalah suatu tempat yang dirancang untuk memungkinkan anak-anak itu bermain di sana. Nah, playground alasnya adalah dari pasir dan kerikil-kerikil kecil. Namun kalau kita lihat ini, ya, pasir kerikil-kerikil ini sebenarnya ya kalau dia sudah tidak dia memungkinkan dia larut ataupun dia terhanyut karena genangan air, sehingga kalau sudah tidak ada ataupun dia itu tenggelam karena injakan-injakan, ya, sehingga nanti akan ada cekungan-cekungan yang menimbulkan genangan air. Fasilitas ini ramai dikunjungi oleh anak-anak juga, ya. Ada jungkat-jungkit, ada di situ ada mainan mobil-mobilan dengan per yang bisa diayun-ayunkan oleh anak, namun sebagian banyak yang sudah rusak karena berkarat, ya, karena berada langsung dengan langit tidak beratap, sehingga kalau ada air hujan, fasilitas yang terbuat dari besi ini mudah sekali berkarat. Mudah berkarat, akhirnya aus dan akhirnya patah ataupun rusak. Ya. Nah, taman ini akhirnya ya membuat anak kurang terasa nyaman
Karena kalau situasi panas dia berdebu, kalau situasi hujan sebagian mengenang air. Lalu juga ada fasilitas tonggak keseimbangan di arena bermain anak. Namun kalau kita lihat dari safety-nya, keamanannya juga kurang karena dia sebenarnya di bawahnya itu dikasih pasir. Pasirnya sudah mulai hanyut, tapi kemudian dibikin pembatas dari tembok, ya, dari semen. Nah ini yang berbahaya kalau anak jatuh, dia bisa terkena temboknya dan luka. Dan genangan-genangan air, ya, misalnya pada ayunan, di bawah ayunan ini karena sering dipakai, ya, sering diinjak dan terseret, ya mungkin sandalnya terseret di bawah ayunan itu, lalu akhirnya menyapu pasirnya ataupun tanahnya sehingga cekung, ya. Lalu di situ kalau hujan, ya timbullah genangan. Nah, fasilitas yang lain misalnya ada gazebo ataupun di sini ada pendopo, ya. Pendopo ini adalah suatu ruang yang beratap tanpa dinding, hanya pilar-pilar. Lantainya terbuat dari keramik sehingga memungkinkan menjadi satu ruang untuk pertemuan komunitas sosial misalnya, ataupun gathering untuk kelompok-kelompok masyarakat, ataupun pertemuan keluarga. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk aktivitas sosial, ya. Nah, di tengah-tengah taman juga ada satu bangunan yang cukup besar, yaitu outdoor lawn, di mana bentuknya melingkar, ya, atapnya hanya ada di tepinya, sementara tengahnya itu tidak beratap. Di mana outdoor lawn ini di dalam ruang yang beratapnya itu digunakan untuk menyimpan alat-alat fitness, ya. Namun alat-alat fitness ini juga terbuat dari besi yang mudah berkarat, jadi kualitas besinya jelek sehingga dia mudah berkarat dan akhirnya patah dan tidak berfungsi. Dan di bagian tengahnya yang tidak beratap, outdoor lawn ini bisa digunakan untuk sebenarnya untuk arena terbuka, untuk misalnya untuk melakukan senam ataupun latihan bela diri, yang pakai aktivitas fisik di ruang terbuka, ya. Terdapat juga satu fasilitas yang biasa yang ada di taman, yaitu bangku, ya. Nah, bangkunya memang bahannya ini terbuat dari beton dan memanfaatkan barang-barang bekas, misalnya dicor ke dalam setengah daripada drum, lalu juga di dindingnya atau di tempat kaki-kakinya itu diberikan hiasan kaca-kaca bekas, ya, bahan-bahan recycle yang bisa dimanfaatkan menjadi ornamen hiasan. Pun nampaknya kurang nyaman, ya, berlumut, ya. Karena fasilitasnya ini berada di ruang terbuka, ya. Kalau hujan, betonnya itu berlumut, hujan dia kurang nyaman untuk didudukinya. Kemudian juga besinya berkarat, tempat menampung cor-coran semennya. Berikutnya adalah untuk fasilitas pembuangan sampah, ada tong beton yang mana tongnya terbuat dari bahan plastik, ya. Dia itu dengan besi yang menopangnya, ya. Nah, sebenarnya ini konsepnya ada 3 jenis tong, ya, yang bisa menampung sampah yang berbeda, sampah organik, anorganik, ataupun kaca. Ini
nanti bisa saja diberikan, tapi nampaknya juga tongnya hilang, ya, sehingga dia tidak bisa berfungsi secara optimal. Nah, fasilitas tempat sampah ini menjadi fasilitas yang sangat penting di dalam suatu taman. Jadi supaya tidak berserakan sampah, terutama sampah-sampah plastik ya. Sampah-sampah plastik habis pengunjung itu makan makanan instan yang bungkusnya terbuat dari plastik ataupun minuman yang terbuat bungkusnya packagingnya dari besi, nah itu bisa dipisahkan sebenarnya, ya, supaya bisa nanti di sampahnya bisa direcycle, termasuk sampah-sampah organiknya. Ya, jadi tiga tempat jenis tempat sampah ini dijadikan dalam satu tempat yang terpadu, kemudian tersebar di seluruh taman. Ya. Kita beralih ke area di luar taman itu sebenarnya ada trotoar, ya, trotoar ini sebenarnya bisa berfungsi sebagai tempat untuk jogging track atau jalan kaki, ya, di mana dalam trotoarnya itu juga ada lintasan untuk kaum difabel, ya, sehingga bisa memanfaatkannya untuk berolahraga jalan kaki keliling dari luar taman, ya, di luar taman, mengelilingi taman tadi. Namun sayang sekali fasilitas tersebut seperti biasa di tempat keramaian itu di Indonesia itu sering para pedagang kaki lima itu sembarangan untuk memanfaatkan ruang-ruang terbuka tersebut, ya, dengan tanpa pengaturan, ya. Jadi mereka memilih secara acak, ya, akhirnya fasilitas yang mestinya digunakan sebagai jogging track itu mereka manfaatkan menjadi lapak-lapak jualan mereka. Ini para penjajah mainan, penjajah makanan, ya, itu memanfaatkan trotoar tadi, sehingga sebenarnya ini akan mengganggu fungsi daripada jogging track, ya, penuh dengan barang dagangan, bahkan memakan separuh daripada jalur joggingnya, baik untuk persewaan permainan anak, ada skuter, ada mobil-mobilan elektronik, dan jalur mainan itu juga dimanfaatkan untuk arena anak-anak bermain main mobil-mobilan yang didagangkan oleh para penyewa persewaan permainan anak tersebut, ya. Sehingga ini juga akan mengganggu alur sirkulasi daripada para pengunjung, ya. Dan juga sebenarnya cukup ramai juga ketika pengunjung yang menggunakan mobil itu sebenarnya difasilitasi dengan lahan parkir di luar, namun sama halnya dengan pedagang yang ada di sekitar trotoar taman tadi, di lahan parkir ini separuhnya dipakai untuk tempat mainan anak-anak juga, dan penjajah dagangan, apakah makanan atau persewaan permainan, sehingga dia tidak optimal fungsinya sebagai tempat parkir. Akhirnya mobil-mobil juga parkirnya berada di bahu-bahu jalan di sekitar taman, dan itu akan mengganggu lalu lintas juga. Jadi karena lahan parkir itu sebagian dipakai oleh para penjajah makanan ataupun persewaan alat mainan, sehingga parkir pengunjung juga sembarangan, terkesan tidak rapi dan tidak teratur. Nah, ini menjadikan fungsi lahan parkir tidak optimal dipakainya, lalu sembarangan parkir mengakibatkan kondisinya juga tidak rapi, mengganggu keindahan tamannya juga, ya. Ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk kemudian dicarikan solusi bagaimana
fasilitas-fasilitas taman itu bisa digunakan secara optimal. Dibutuhkan satu penataan dan pengelolaan yang baik. Survei studi lapangan ini juga dilengkapi dengan kuesioner yang disebarkan kepada 30 responden. Jadi dari hasil survei, 30 responden itu menyatakan fasilitas yang tersedia di Taman Tingkir sudah lengkap sebanyak 80% lebih. Dan 60% lebih menyatakan fasilitas tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dan dinyatakan juga ada beberapa titik-titik tertentu di dalam Taman Tingkir itu karena mungkin tidak terawat, juga mangkrak, akhirnya 90% responden itu menyatakan setuju terhadap kondisi itu mengurangi keindahan taman. Kemudian juga 80% responden menyatakan arena bermain anak itu kurang nyaman dan tidak aman. Juga area fasilitas untuk pejalan kaki 90% menyatakan setuju memang tidak nyaman fasilitas untuk pejalan kaki. Juga 90% responden menyatakan pedagang di sekitar Taman Tingkir memang tidak tertata rapi. Kemudian terhadap area parkir 90% juga menyatakan area parkirnya memang tidak tertata rapi. Terkait dengan pohon-pohon yang berada di sekitar taman, 80% lebih menyatakan sudah membuat pengunjung itu merasa teduh dan sejuk. Artinya tanaman-tanaman sudah cukup banyak dan membuat suasana lingkungannya menjadi teduh dan sejuk. Dan 100% karena kelengkapan fasilitas Taman Tingkir ini dirasa sudah cukup lengkap untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam kepentingan beragam. Dan sudah ada fasilitas olahraga, kemudian ada fasilitas catering untuk sarana pertemuan, misalnya pendopo, dan banyak fasilitas lainnya. Kemudian terhadap penciri, ya, bahwa di Taman Tingkir perlu adanya ciri khas yang membedakan dengan taman-taman yang lain, maka 70 100% ya, 100% malah. Jadi 100% menyatakan setuju bahwa diperlukannya ciri khas yang unik terhadap Taman Tingkir. Demikianlah ini hasil dari kuesioner yang kita bagikan kepada pengunjung sebanyak 30 responden. Nah, catatan-catatan ini tentunya akan sangat membantu sekali nantinya untuk pertimbangan-pertimbangan di dalam redesign Taman Tingkir di belakang hari ini, ya. Menjadi acuan, menjadi landasan data-data yang terungkap dari hasil studi lapangan tadi dalam pengembangan desain Taman Tingkir dengan konsep urban landscape design yang nanti akan diwujudkan menggunakan teknologi komputer 3D virtual, ya.
Baik, untuk tahap selanjutnya, setelah kita mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan penggunaan fasilitas Taman Tingkir kepada beberapa pihak, yaitu responden dari pengguna, pengelola, pengunjung taman juga, itu tadi ya penggunanya. Itu kita bisa mengumpulkan data-data dan menganalisanya menjadi bahan pertimbangan untuk perancangan ulang Taman Tingkir dengan konsep urban landscape design. Dan Taman Tingkir ini bisa menjadi public space, memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Salatiga, khususnya ataupun nanti para pengunjung taman dari luar kota juga. Ya. Jadi sudah kami kemukakan dari hasil studi pendahuluan itu, data-data itulah yang menjadi pertimbangan nanti untuk perancangan desainnya. Kemudian akan dikembangkan terlebih dahulu denah, ya, yang akan membagi zona-zona yang akan dibangunkan untuk Taman Tingkir nantinya. Ya. Maka pembuatan daripada denah dan bangunan-bangunannya nanti ini akan dibuat dengan menggunakan software SketchUp. Ya, SketchUp ini adalah satu software yang bisa merancang bangun-bangun tiga dimensional, sekaligus juga bisa memberikan material-material untuk dibubuhkan dan dirender dengan berbantu software V-Ray. Nanti juga hasil renderingnya, pewarnanya bisa mendekati sebagaimana nyata. Jadi tentu objek-objek yang tergambarkan nanti, baik apakah itu objek-objek berupa unsur-unsur taman berupa vegetasi, tumbuh-tumbuhan, ataupun yang abiotik, yang non vegetasi, non tumbuh-tumbuhan, misalnya bangunan-bangunan kayak bangku-bangku taman ataupun bangunan-bangunan fasilitas-fasilitas bangunan. Ini juga bisa dirancang bangun secara tiga dimensional, ya, sehingga bisa dilihat dari berbagai macam sisi dan bisa dianimasikan, nantinya akan dianimasikan untuk menjadi sebuah video presentasi rancangan desainnya. Dan karena kebutuhan daripada efektivitas pembuatan file, maka setiap bangunan itu akan dirancang satu file tersendiri. Ya. Jadi ini kenapa nanti supaya apa? Ada backup dan tidak terlalu besar. Setiap elemen-elemen, misalnya bangku taman, gedung toilet, gedung musola, gedung bangunan pusat informasi, monumen landscape, ya, itu bisa dibangun secara sendiri-sendiri menggunakan software SketchUp terlebih dahulu. Sehingga satu bangunan bisa mempunyai satu file tersendiri. Setelah semuanya jadi, file-file bangunan tadi bisa digabungkan kemudian menjadi satu file utuh bangunan-bangunan tadi. Nah, dengan seperti itu, maka kalau terhapus, kita masih punya backup masing-masing file bangunannya. Lalu nanti bangunan tadi akan ditata dalam satu file menjadi satu rancang bangun taman secara menyeluruh, baik unsur biotiknya berupa tanaman-tanaman ataupun abiotiknya berupa bangunan-bangunan fisik. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa memotret, ya, mengambil sudut pandang view yang diinginkan untuk memotret bagian-bagian taman tadi untuk file presentasi, ya. Lalu diekspor menjadi gambar
yang menyerupai aslinya dengan rendering V-Ray tadi. Dan resolusi gambarnya itu 1280 pixel kali 720 pixel. Nah, ini gambar yang sudah cukup baik ya untuk ditampilkan pada gambar presentasi. Di samping nanti juga selain gambar juga akan dihasilkan video animasi kamera ya. Jadi nanti seolah-olah dalam sudut pandang kamera akan menelusuri fasilitas-fasilitas taman tersebut. Nah, juga resolusinya 720p, yaitu pixelnya 1280 kali 720 pixel dengan frame rate-nya 24 frame per second. Ya. Nanti. Sehingga video tadi bisa cukup baik untuk diputar atau dengan smartphone, komputer, ataupun layar televisi, ya, ataupun nanti diupload di kanal YouTube. Nah, sehingga apanya cukup memadai dengan resolusi tersebut, resolusi standar YouTube tadi. Ya. Oke, kita akan bahas bagaimana nanti konsepsi urban landscape design untuk Taman Tingkir Kota Salatiga ini. Itu kita awali dengan bagian denahnya terlebih dahulu. Ini kita tampilkan hasil rancangan denahnya. Ya. Jadi denah Taman Tingkir dalam rancangan kali ini kita bagi menjadi 4 kawasan ya, 4 zona ya. Sehingga penataannya ini terbagi 4. Zona 1, 2, 3, dan 4 kuadran ya, di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemudian di tengahnya itu ada bangunan melingkar ya, berupa wahana labirin ya. Di situ juga bisa digunakan untuk permainan ya. Dan untuk mengasah memori ya. Bisa bermain bersama-sama untuk menelusuri jalan-jalan sampai ke tengah ya, ini. Sekaligus dia menjadi satu pusat dari taman ini ya. Dan sebenarnya pintu masuk utamanya itu ada di bagian sisi sebelah utara ini ya, sisi sebelah utara di Jalan Martitomo ya. Jalan Martitomo, jalan utama ya. Kemudian situ terdapat nanti ada patung sebagai landmark, sebagai penanda dan penciri taman Tingkir ya. Jadi kemudian papan identitasnya ada di sebelah kanan ini ya, di kanan atas ini. Nah, kemudian di zona kiri atas ini ya, itu ada gazebo yang bisa digunakan untuk tempat catering, pertemuan masyarakat ya. Nah, sementara zona kanan atas itu sebagai fasilitas playground, permainan anak ya. Juga di situ disediakan toilet juga ya. Kemudian pusat informasinya ada di zona kiri atas. Lalu zona kiri bawah itu terdiri dari pendopo besar ya. Jadi kalau yang kecil-kecil itu ada di gazebo. Kemudian kalau di pertemuan yang sifatnya besar itu ada di pendopo utama, itu di zona kiri bawah. Nah,
Lalu juga ada fasilitas perpustakaan ruang baca, ya. Jadi juga ada musola di kiri bawah. Sementara zona kanan bawah, ya, kuadran 4 ini ya, ini ada fasilitas olahraga, baik itu lapangan basket, ya, ataupun bisa digunakan untuk lapangan tenis juga, jadi bisa multifungsi. Kemudian fasilitas fitness dalam satu ruang terbuka yang beratap. Ya. Lalu shelter PKL ditempatkan di sisi sebelah utara. Sekaligus di dalam luar area taman ini memang ada fasilitas ruang parkir mobil, ya. Dan di sini dikhususkan di antara shelter PKL itu ada parkir motor, ya. Jadi di sini ada 3 kelompok shelter PKL dan motor, sementara di sisi dan itu dengan penggunaan shelter khusus maka pedagang tidak menggunakan trotoar yang mengelilingi taman sebagai jogging track, ya, atau untuk jalan kaki, ya. Di alurnya sirkulasinya ini mengambil sela-sela kuadran 1, 2, 3, dan 4, ya. Kemudian melingkar, memutari supaya bisa berkeliling, dan sekaligus ada jalan-jalan penghubung di antara fasilitas. Dan ada fasilitas besar sebagai open theater yang bisa untuk pertunjukan di terbuka, ya, panggung terbuka, yang bisa bermacam-macam untuk kepentingan festival, pertunjukan, itu bisa ditampung di dalam open theater ini, sehingga sebagai sebuah public space, ya, sebagai sebuah ruang terbuka yang memberikan fasilitas untuk kebutuhan masyarakat perkotaan, ya, itu terpenuhi di sini, ya. Baik itu fasilitas olahraga, fasilitas sosial, fasilitas untuk pengetahuan, misalnya ada perpustakaan, untuk apresiasi seni, ya. Sekaligus ini bisa menjadi landmark, menjadi penanda kawasan, ya, penanda kota. Jadi Taman Tingkir salah satu landmark dari Kota Salatiga yang terletak di Kecamatan Tingkir, ya. Konsep redesain Taman Tingkir ini adalah urban landscape design, di mana konsep ini memiliki garis besar yaitu pemanfaatan sumber daya dan tata guna lahan yang ada di sekitar, dan membentuknya untuk sebuah taman, ya, yang mampu menunjang aktivitas kehidupan masyarakat perkotaan, ya, sehingga masyarakat akan menyukainya untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas taman tersebut, ya. Dan itu terpadu dengan pola pengembangan perkotaan, ya. Jadi disesuaikan dengan lingkungan sekitarnya, karena taman ini terkait dengan kawasan pemukiman di sekitarnya, ya. Konsepsi tamannya akan mengacu pada konsepsi tersebut, ya. Nah, yang pertama bahwa sebagai sebuah taman yang hadirnya mampu menjadi landmark, yaitu menjadi penciri atau penanda suatu kawasan, suatu wilayah, ya, di Kota Salatiga. Taman Tingkir ini berada di Kota Salatiga, sehingga kita perlu mencarikan satu ciri khas dari taman ini supaya dia bisa menjadi landmark, ya,
Maka setelah kita mencari dari studi literatur dan melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar, bahwa ternyata di Kecamatan Tinggir ini ada salah satu ikon, ya, yaitu berupa kesenian drum black. Ya. Jadi ini modifikasi dari drum band atau marching band, drum band ya, tapi drumnya pakai black, pakai tong-tong besi, nah, peralatan-peralatan drum plastik, tong-tong besi dan bambu. Nah, ini maka dinamainya adalah drum black. Ya, bahkan yang dirintis oleh Bapak Didik Subiantoro Masturi ini ya, perintisnya tahun 1986. Kesenian drum black ini awal mulanya ya pakaiannya seadanya, sederhana saja, dan hanya menggunakan sandal. Cirinya adalah sandal teklek, ya. Sandal yang terbuat dari kayu, ya. Dan ini akhirnya drum black ini ya itu mendapatkan juga penghargaan rekor Muri, ya, Museum Rekor Dunia Indonesia, Muri ini ya, dengan kategori pawai dengan menggunakan teklek dengan peserta terbanyak. Ya, jadi kampungnya adalah namanya Kampung Pancuran. Ya. Barisan teklek ini menjadi pencirinya, ciri khasnya. Ya. Lalu untuk landmarknya, ya, makanya ini menjadi ide untuk membuat patung pemain drum black, ya, sekaligus mengharga menjadi peringatan atau tanda prestasi dari drum black ini. Kawasan itu menjadi moncer dalam bahasa Jawanya itu, atau terkenal, ya, terkenal, bahkan tadi sempat masuk Museum Rekor Muri. Nah, patung ini ya diletakkan di bagian depan Taman Tingkir atau pada jalan pintu masuk utamanya. Sebagaimana patung dalam monumen yang lainnya itu akan ditopang oleh pilar sehingga patung itu akan terlihat menjulang tinggi. Sekaligus ini akan menjadi satu bentuk yang ikonik, ya, yang bisa merepresentasikan kawasan tersebut. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Kecamatan Tingkir, ya, salah satu daerah di kawasan di Kota Salatiga itu, maka kita akan menjadi penandanya adalah Taman Tingkir ini. Dengan adanya landmark, ya, itu berupa patung drum black dari pemain drum black. Dan patung ini dibuat menjulang tinggi supaya bisa menonjol, mudah dilihat, dan dapat menjadi perhatian pengunjung atau para mereka yang melewati jalan utama di depan patung, di depan Taman Tingkir itu tadi, ya, di Jalan Marditomo itu tadinya. Jadi itu nanti para pengguna jalan Marditomo ini akan bisa melihat sebuah patung yang menjulang tinggi, patung drum black, ya, sebagaimana yang terlihat di dalam gambar. Di sekitar patung drum black itu tadi ada kolam, ya, yang mana akan ada pancuran air yang mengalir mengisi kolam tadi di bawahnya, sehingga patung tadi akan ada juga suasana air mericiknya air mengalir, ya. Jadi ketika pengunjung berada di area depan itu, di samping melihat patung tersebut, itu ada gemericik air yang di dalamnya itu ada kolam ikan, ya, yang mengitarinya. Ya. Berikutnya kita akan memasuki taman, ya. Taman ini pengunjung akan ada jalan lurus yang membagi zona kanan dan kiri di tengah ini, ya. Sehingga akan berujung mentok pada area pusat taman berupa bangunan labirin nantinya, ya. Jadi ketika menelusuri jalan tersebut, ini disuguhkan lampu dan pot yang menggantung. Ya. Ini sebenarnya harapannya pot
ini pot bunga yang menggantung ini akan menghias serta lampunya ini ketika di malam hari pun akan menerangi jalan. Jika ini akan mendapatkan satu spot selfie yang cukup bagus. Jadi ditata sedemikian rupa sehingga ini juga bisa menjadi salah satu lorong yang menjadi spot selfie nantinya. Samping ini jalan yang akan menjadi jalur utama untuk mengitari taman nantinya, menuju ke pusat taman. Di sebelah kanan ketika memasuki jalur utama ini akan ada pusat informasi yang menjadi tempat para pengelola sekaligus menjadi tempat untuk para pengunjung bisa bertanya kepada pengelola tersebut. Dan ini diletakkan di dekat pintu utama agar pengunjung mudah mengakses pusat informasi tersebut. Ya, bangunannya ini memiliki ukuran 7,5 meter kali 7,5 meter. Ya. Bergaya modern, ya. Aspek fungsional, ya. Dan di bagian sebelah zona bangunan pusat informasi tadi itu ada gazebo yang bentuknya juga berbentuk melingkar, dan gazebo ini dengan kursi, bangunan ditata melingkar dengan kursi menghadap ke tengah-tengah lingkaran. Sehingga bangunan gazebo ini juga bisa digunakan untuk tempat beristirahat sambil sembari menikmati suasana taman, juga bisa menjadi tempat untuk berkumpul dalam skala kecil. Ya. Di tengahnya ini ada rumput sintetis, ya, dengan ada ketinggian lantainya dari dasar permukaannya, ya, sehingga dengan adanya rumput sintetis tadi, ya tentu pengunjung tidak boleh menginjak dengan alas kaki ini supaya tidak mengotori, karena bisa digunakan untuk bercengkrama duduk-duduk di rumput sintetis tersebut. Ya. Jadi nanti para pengunjung dalam kelompok-kelompok kecil, ya dia bisa, apakah dia duduk di bangku taman di bawah atap yang melingkar, yang memusat dari kawasan ini, ya. Kemudian di tengahnya juga ada panggung kecil yang mana di situ juga bisa menjadi panggung-panggung kecil, ya, kalau mau menyelenggarakan pertunjukan kecil, misalnya apakah stand up komedi, lawak, itu ya. Ini bisa digunakan, ya, ataupun untuk pertemuan-pertemuan kecil ya. Lalu fasilitas berikutnya adalah playground. Jadi kalau dari jalan utamanya tadi sebelah kirinya, sebelah kanannya tadi pusat informasi dan gazebo, sebelah kirinya ketika memasuki taman ini adalah area playground, di mana di situ merupakan fasilitas bermain anak. Ya, sama sekarang ini kita bisa menggunakan rumput sintetis, ya. Di samping dia itu tidak kotor, faktor kenyamanan, ya, faktor kebersihan itu juga bisa terjaga, karena anak-anak bisa bermain di situ, dia bisa berlari tanpa alas kaki, sehingga mengurangi juga bangunan-bangunan beton ataupun pasir-pasir, ya, atau batu-batu kerikil, ya. Jadi sehingga alasnya ini berupa rumput sintetis, ya. Mengurangi permasalahan yang terdahulu, yaitu adanya genangan air ataupun debu yang terjadi karena playground yang terlalu adalah berupa pasir dan kerikil-kerikil setelah pembatasnya dari semen, ya. Jadi faktor keamanannya juga akan lebih terjaga. Kemudian pada sisi timur, ya, jadi ini kuadran ketiga, ini adalah zona olahraga. Di situ ada lapangan basket dengan lapangan ukuran 31,6
kali 20 meter merupakan standar FIBA, Federasi Internasional Basket ini ya, 26 meter kali 14 meter bisa dibuat di situ. Ya. Di samping juga akan dibuatkan tribun-tribun kecil di sekitar lapangan olahraga, ya, pengunjung bisa melihat ke arah lapangan tersebut, ya, sehingga menyemarakkan suasana olahraga tersebut. Ya. Juga difasilitasi dengan area alat-alat fitness, yang mana alat fitness ini memang digunakan untuk pusat kebugaran. Ada bangku-bangku duduk untuk antri ataupun untuk menunggu, ya, di situ sebagai pusat kebugaran, ya, peralatan bisnis ditempatkan. Ya. Nah, di bagian tengah lapangan atau di bagian tengah taman, ya, ini maksudnya ya, itu terdapat bangunan labirin. Ya. Labirin ini pusatnya ada air mancur juga, ya, sehingga unsur air ini ya, ini juga ada unsur tanaman, air, ya, sehingga pengunjung juga bisa menikmati gemerciknya air mancur di tengah-tengah labirin setelah mereka itu melewati jalur-jalur labirin tadi, ya. Dan di bagian belakang taman, ya, itu ada panggung terbuka open theater, ya, dengan berbentuk setengah lingkaran 38 meter kali 20 meter. Ini yang menjadi pembeda dengan taman yang lain di Kota Salatiga. Jadi ada open theater dengan ada backgroundnya ini pilar-pilar menjulang tinggi seperti alat musik belira, ya, alat yang membentuk melodi pada kesenian drumlet, ya. Jadi ini akan menjadi panggung kesenian untuk warga Tingkir dan warga Kota Salatiga dan sekitarnya. Nah, tentu di antara sela-sela, ya, bangunan-bangunan tadi juga ada bangku-bangku taman, ya, dan tong sampah, ya. Tong sampahnya terdiri dari tiga jenis sampah, ya. Jadi ada 3 tipe bangku taman. Ada tipe yang pertama ini, ya, ini adalah bangku besi yang ditopang ada pot taman, ya, di sebelahnya, ya, 1,5 meter kali 50 cm, ya. Bangku yang kedua ini dibuat dari beton yang memiliki atap. Bangku yang ketiga ini adalah bangku dengan meja di sebagian sisi, ya, dan di tengahnya itu ada atap alamiah berupa pohon, ya, pohon yang khas di Jawa ini adalah pohon gersen atau talok, ya. Kemudian kita beralih pada bagian luar Taman Tingkir. Ini adalah menyangkut penataan pedagang kaki lima, ya. Jadi pedagang kaki lima di sisi bagian timur taman, ya, yang ini kita pusatkan menjadi area pedagang kaki lima. Dan dibuat dengan pondokan-pondokan atau disebut shelter PKL ini, ya. Shelter PKL ini berjumlah 24 pondok, ya, dengan ukuran 2 meter kali 2 meter. Dan di dalam area parkir mobil juga dibuatkan food park sebanyak 5 buah, yaitu masing-masing berukuran 6 kali 3 meter. Sehingga semua kegiatan perdagangan ekonomi ini terpusat di daerah sisi sebelah timur taman. Dan di sana difasilitasi parkir sepeda, juga ada parkir mobil, ya. Dan di antara shelter tadi digunakan bisa parkir sepeda motor. Nah, sedangkan pagar daripada taman ini diambil dengan bentuk tinggi rendah seperti equalizer pada musik, ya. Bahwa public space merupakan ruang terbuka yang
masyarakat banyak bisa mengaksesnya, kemudian bisa menggunakan untuk pertemuan-pertemuan komunitas. Maka dibangun juga fasilitas pendopo, ya, di mana di situ dalam taman disediakan fasilitas gathering dalam skala yang besar. Ya. Kelompok-kelompok masyarakat ya, bisa melakukan pertemuan-pertemuan sosial di sana. Ya. Dan bisa mempererat hubungan antar masyarakat atau memperkuat kohesi sosial. Ada fasilitas yang terkait dengan pendidikan, ya, di mana di dalam Taman Tingkir juga disediakan satu perpustakaan kecil dan ruang baca bertujuan untuk meningkatkan ya, literasi pengetahuan masyarakat, ya, mana koleksi bahan bacaannya tentu disediakan untuk dari anak-anak sampai dewasa. Ya. Lalu fasilitas umum, ya, fasilitas umum, misalnya toilet juga disediakan di beberapa tempat, termasuk di dalamnya fasilitas ibadah, sholat. Ya. Untuk memudahkan masyarakat mengakses taman kota, itu juga dibangun ya di jalan besar ini adalah halte. Ya. Karena transportasi menuju ke Taman Tingkir kebetulan di situ dilewati oleh angkutan kota, ya, sehingga nanti bisa disediakan halte untuk menunggu angkutan kota baik pulang menuju tempatnya masing-masing atau dari tempatnya masing-masing menuju Taman Tingkir di pemberhentian haltenya. Ini ya. Nah, itulah tadi penggambaran desain ya dalam bentuk gambar-gambar. Kemudian kita akan menyaksikan bagaimana desain ini dalam bentuk animasi 3 dimensi dengan animasi kamera. Nah, kita saksikan setelah ini.